فاطر السماوات والأرض الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ثم الصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا ووسيلتنا إلى ربنا محمد المحمود بقوله تعالى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Masyari'al muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas segala nikmat dan kuasanya sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Termasuk dari nikmat Allah yang sangat besar yaitu nikmat keimanan. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat tersebut? Dengan cara kita bertakwa kepada Allah, yaitu dengan cara kita menaati seluruh perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada suri tauladan umat manusia dan kita jadikan sebagai contoh, sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, yang dimana perkataannya diabadikan oleh miliaran manusia dan namanya terkenal di 7 langit. Tiada lain dari Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita selaku umatnya diberikan syafaatnya di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dimana masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, yang masih mempertemukan kita pada hari ke-24 di bulan Ramadan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini kaum muslimin sebagai kaum yang terbaik. Allah memberikan kita suatu label yaitu umat terbaik dibanding umat-umat yang lain. Allah memberikan kita keistimewaan dengan mendatangkan seorang nabi yang terbaik, ialah penutup bagi para nabi namun menjadi imam bagi para rasul. Walaupun ia terakhir tetapi menjadi pemimpin dari semua rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemimpin para rasul sekaligus sebagai penutup para nabi. Dari nabi yang terbaik, dari umat yang terbaik, pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistimewaan juga. Pada agama ini Allah memberikan kita satu bulan yang dimana bulan ini sangat istimewa, yang masih bisa kita rasakan sampai hari ini, yaitu bulan suci Ramadan, yang dimana seluruh amal perbuatan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi keistimewaan pada bulan Ramadan ini, yaitu mendatangkan satu malam yang dimana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita ukur 1000 bulan itu bagaimana, maka 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi coba bayangkan, apabila kita beribadah pada malam tersebut, kita zikir, kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karenanya, maka amal kita itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholat, sebagai amalan zikir selama 83 tahun 4 bulan. Begitu banyak nabi yang ingin hidup, yang ingin meminta kepada Allah supaya dihidupkan pada zaman baginda Rasulullah SAW. Karena saking besarnya keutamaan menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Namun
hanya satu nabi saja yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Isa alaihi salam yang akan turun di permukaan bumi nanti sebagai Al-Masih, sebagai penghapus semua kesyirikan di muka bumi nanti, yang akan membunuh Dajjal laknatullah alaihi. Sebagai kaum muslimin, patutnya kita bangga atas keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak nikmat, begitu banyak keistimewaan. Salah satu dan merupakan suatu keistimewaan kepada kita yaitu keimanan, nikmat iman. Mengapa hadirin sekalian? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata dalam Musannaf Ibnu Syaibah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada hamba yang cintai dan hamba yang tidak cintai. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan iman kepada hamba yang cintai. Allah menghadiahkan kepada orang yang cintai dengan keimanan. Sebagai contoh, ada suatu kisah pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari di teriknya matahari, di gersangnya padang pasir di tanah Arab. Setelah kaum muslimin berhasil memenangkan perang Badar, maka kaum kafir Quraisy itu sangat murka, sangat marah kepada kaum muslimin. Yang dipikir di dalam kepalanya itu hanyalah kemarahan kepada Rasulullah SAW dan berbagai sumpah serapah kepadanya. Dan pada suatu hari ada dua orang sahabat radhiyallahu anhum yang ditangkap oleh kaum kafir Quraisy, yaitu Zaid bin Duthunah dan Khubayb bin Ali. Singkat cerita, dua orang sahabat ini mereka ditiang salibkan, saling berhadapan, dan sebagai bentuk supaya sahabat ini takut atas siksa orang kafir itu, yang satunya dibunuh, yaitu Zaid bin Duthunah. Bagaimana caranya yang dibunuh? Dengan cara memasukkan tongkat, memasukkan kayu ke dalam tubuhnya hingga tembus ke dadanya. Maka pada saat Abu Sufyan masih belum memeluk Islam, masih belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya kepada Khubayb bin Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Khubayb, apakah kamu tidak takut? Apakah kamu tidak takut dengan siksa dari temanmu ini yang ditusuk oleh pakai tongkat dari dubur hingga tembus ke dada?" Maka dengan santai saja, dengan tenang saja ini Khubayb menjawab, "Tidak." Karena mengapa? Karena adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ia dibunuh, sebelum ia disiksa, ia melantunkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara begitu banyak, dengan cara khusyuk. Hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang ia pikir lagi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang meminta. Pada saat ia sadar akan detik-detik terakhirnya hidup di dunia yang fana ini, maka Khubayb meminta kepada Abu Sufyan untuk melepaskan dari ikatan yang kerat tersebut. Untuk apa? Ia meminta untuk sholat 2 rakaat sebagai amalan terakhir yang ia bisa laksanakan sebelum ia berjumpa dengan Rabb semesta alam. Maka Abu Sufyan pun heran, mengapa ada orang yang setenang ini, ada orang yang sesantai ini, yang ingin dibunuh tetapi masih saja meminta sholat 2 rakaat. Maka pada saat itu juga Abu Sufyan mengizinkan Khubayb bin Ali radhiyallahu anhu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, ia langsung dijaga oleh para algojo kaum Quraisy itu, kaum kafir Quraisy. Setelah itu, ia pun ditiang salibkan. Maka karena Abu Sufyan ini adalah komando dari kaum kafir Quraisy pada saat itu, Abu Sufyan memerintahkan para algojo itu untuk membunuhnya dengan cara dipanah. Maka pada saat ia dipanah, sudah mengucur darahnya, sudah memerah badannya, Abu Sufyan masih saja sombong kepada Khubayb ini. "Wahai Khubayb, apakah kau tega? Apakah kau ingin tempatku ini digantikan oleh Muhammad itu?" Maka
Maka apa jawaban dari Khubayb bin Adi ini? Wallahi, demi Allah, aku tidak tega jika aku duduk, aku diam saja di rumahku bersama istri dan anak-anakku, sedangkan Rasulullah SAW ini tertancap duri di kakinya. Maka pada saat itu Abu Sufyan sangat merinding dengan perkataan Khubayb ini. Karena mengapa? Karena ia tidak pernah mendapati ada seorang sahabat yang sangat menyayangi sahabatnya. Ia tidak tega kalau Nabi Muhammad SAW yang ditiam salibkan, ia lebih rela jika ia dibunuh saja. Ia ingin merasakan nikmatnya bertemu dengan semesta alam, Rabb semesta alam. Jadi keimanan itu sangat penting, hadirin sekalian. Sangatlah mahal. Saking mahalnya, ada satu informasi, ada satu hadis dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pada saat itu Abu Ubaidah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang lebih utama daripada kami? Apakah ada orang yang lebih utama daripada kami? Padahal kami ini masuk Islam bersamamu dan kami berjihad kepadamu bersamamu." Maka apa jawaban Rasulullah? Ya, ada. Siapakah ia? Abu Ubaidah bertanya, "Siapa ia wahai Rasulullah?" Yaitu orang-orang yang datang setelah kalian lalu ia berteman kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Siapa yang dimaksud hadirin sekalian tersebut? Yang datang setelah baginda Rasulullah dan lebih utama darinya. Kita percaya kepadanya walaupun kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah mendengar suaranya. Namun karena adanya keimanan kepada baginda Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan keistimewaan ini. Hadirin sekalian, hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman itu yang mengilhami Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memasang badan, untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didustakan oleh seluruh manusia dalam perjalanannya Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan baginda Rasulullah dari Makkah ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan iman itu, hadirin sekalian, yang menggetarkan hati dan jiwa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang dimana ia dijemur di tengah matahari yang terik, di padang pasir yang sangat panas membara, di daerah yang ada batu yang sangat besar menimpanya, tetapi tidak ada yang keluarkan selain perkataan Ahad, Ahad, Ahad. Ahad adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang berarti tiada tempat kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah kita meminta segala sesuatu tersebut. Dan iman itu yang menjadikan Abu Sufyan masuk Islam. Dengan iman itu yang mengilhami Abu Sufyan ketika pada perang Yarmuk, kedua matanya telah buta, tetapi ia bisa melihat apa yang manusia tidak bisa lihat. Ia berkata, "Wahai pertolongan Allah, mendekatlah pada perang Yarmuk." Padahal pada saat itu kedua matanya telah buta, tidak bisa melihat apa-apa. Dan dengan iman itu, para hadirin sekalian, yang menjadikan kaum muslimin dapat menguasai dua imperium terbesar di muka bumi ini pada zaman dahulu, yaitu bangsa Persia dan bangsa Romawi. Yang dimana kaum muslimin hanya membutuhkan waktu 50 tahun saja untuk menguasai kedua kerajaan yang besar ini. Padahal kedua kerajaan ini sudah saling menyerang, sudah saling menaklukkan selama 600 tahun lamanya. Tetapi dengan mudahnya kaum muslimin dapat menaklukkan dua sekaligus dengan dalam waktu tempo hanya 50 tahun lamanya. Memang di situ ada manajemen, ada taktik, namun yang menjadi penentunya adalah keimanan. Dengan keimanan yang menjadikan semua orang menjadi dari orang yang lemah menjadi orang yang sangat kuat, dari orang yang putus asa menjadi orang yang sangat perkasa. Atau biasa kita dengar from zero to hero, dari nol
ke menjadi hero, menjadi pahlawan. Pahlawan adalah manusia biasa yang mengerjakan satu hal yang sangat luar biasa. Itu adalah satu keistimewaan dari umat baginda Rasulullah SAW. Keutamaan kedua yang menjadikan seluruh sahabat radhiyallahu anhum wa radu an keluar ke Madinah, keluar dari Mekah hanya untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang membuat kaum muslimin, para sahabat yang banyaknya 100.000, namun yang dikubur di Madinah cuma ada 20.000. Kemana 80.000-nya? Kemana 80.000-nya hadirin sekalian? Mereka semua pergi menyebarkan kalimat tauhid, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita tahu kuburan yang dapat dideteksi pada sekarang ini, ada kuburan sahabat itu di Cina, kuburannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dapat kita searching itu di internet. Kuburannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada di Cina. Apa yang saat ini lakukan hingga sampai ke negeri Cina tersebut, yaitu menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaitu apa? Keistimewaan kita ini dakwah ini. Kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah. Mengapa dakwah? Karena dengan dakwah manusia tahu mengapa ia ada. Dengan dakwah manusia menjadi tahu mengapa ia menjadi manusia, bukan jadi hewan, apalagi jadi tanaman. Dan dengan dakwah ini yang menjadikan kita kaum muslimin sebagai umat yang terbaik dibandingkan seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummah." Kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Mengapa kita bisa mendapatkan label tersebut? Mengapa kita bisa mendapatkan pangkat oleh Allah sebagai umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat kaum muslimin, umat baginda Rasulullah SAW menjadi umat yang sangat terbaik dibandingkan umat-umat sebelumnya, yaitu dengan dakwah fi sabilillah. Kita menyebarkan agama Allah dengan cara contoh dari baginda Rasulullah SAW. Coba kita bayangkan hadirin sekalian, hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ini ada 7,5 miliar manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memilih 1,8 miliar saja yang ditakdirkan menjadi kaum muslimin. Dari 7,5 miliar ini yang ditakdirkan menjadi muslim hanya 1,8 miliar. Sisanya tidak tahu. Dari 1,8 miliar ini lebih sedikit lagi yang sholat. Dari yang sholat lebih sedikit lagi yang melaksanakan puasa. Dan dari yang sholat dan dari yang melaksanakan puasa, dari yang membayar zakat, lebih sedikit lagi yang biasa bangun untuk melakukan sholat tahajud. Lebih sedikit lagi yang biasa melaksanakan sholat duha. Apakah kita menganggap ini suatu hal yang sepele? Tidak. Kita tidak bisa menganggap kita sebagai umat yang kecil jadi kita benar-benar membaca dunia. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan dari ulama kontemporer yang dimana beliau berpesan para umat muslim pada akhir zaman ini hendaknya ia memperbanyak dua perkara. Apa itu dua perkara tersebut? Yaitu memperbanyak istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, dan memperbanyak shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa dengan dua hal ini? Karena dengan dua hal ini kita beristighfar kepada Allah, berarti kita memohon ampun atas dosa apa yang kita lakukan. Dan shalawat, mengapa kita diperbanyak shalawat? Karena dengan shalawat inilah cara kita diberikan syafaat pada hari kiamat nanti oleh baginda Rasulullah. Karena mengapa? Karena dalam kehidupan kita tidak lepas
kita sangat susah terlepas dari yang namanya maksiat. Baru kita buka HP, maksiat ke sedikit. Baru kita jalan-jalan sedikit keluar, dia bagi aurat. Kita tidak bisa memastikan. Jadi ulama kontemporer memerintahkan kita untuk dua hal ini, untuk memperbanyak dua hal ini, yaitu kita memperbanyak istighfar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syafaat, pemberi syafaat kita nanti di hari kiamat kelak nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika terdapat kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri dan dari syaitan. Asallahu an yanfa'ana bima sami'na wa yazidana 'ilman nafi'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal